saya melihat bahwa di Kristen itu dan agama-agama lainnya itu semuanya itu Tuhannya itu kelihatan, dan kalau saya pelajari ke Islam, Tuhannya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ada wujudnya, tidak ada gambarnya. Jadi kita hanya merasakan di hati kita saja. Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan tapi Nabi, karena yang saya cari ya ini Tuhan yang sebenarnya. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخى مستيعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Saat ini saya bersama seorang mu'alaf dari Talau. Dulu Sangir Talau, sekarang kan udah berdiri sendiri antara Sangir dan Talau. Saya dengan seorang mu'alaf yang bernama Mas Medi Sauni. Beliau ini adalah seorang mu'alaf yang betul-betul kepingin mencari sebuah kebenaran. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Saat ini banyak mu'alaf yang setelah bersyahadat tidak kepingin mencari apa yang ia inginkan, tetapi cuman label daripada mu'alaf saja. Lah Mas Medi ini, beliau sekarang di sebuah jadi marbot ya, di sebuah masjid Asidiki ya, di Cikeas. Beliau tidak ada keluarga, dikucilkan dari keluarga, tidak ada penghasilan, tetapi dengan jiwa yang tulus dan ikhlas untuk masuk Islam. Apa yang Mas Medi rasakan setelah masuk Islam, Mas? Ya, kalau yang dirasakan sangat damai dibandingkan dengan sebelumnya. Karena yang saya cari ya ini Tuhan yang sebenarnya. Itu. Yang jadi penghibur itu adalah Al-Quran bagi saya. Membuat hati saya damai, ikhlas, dan berserah diri ke Allah. Mas Medi, sejak kapan Anda masuk Islam? Sejak kapan masuk Islam? Ya. Masuk Islam itu pertama ingin mengetahui itu dari 2016 itu. Itu sejak saya kuliah di Tondano, nama kampusnya itu Universitas Negeri Manado atau bisa disingkat Unima. Di situ saya dulunya itu emang waktu saya kuliah itu, waktu SMA itu rajin ke gereja. Setelah kuliah saya kayak liberal gitu. Jadi ke gereja itu sebulan sekali gitu. Karena dengan banyaknya tugas dan juga kemalasan, jadi semuanya tercampur aduk gitu di situ. Jadi ke gereja itu kayak sebulan sekali gitu. Jadi saya itu mulai mencari kebenaran, menemukan bahwa beberapa yang tidak saya tidak masuk logika saya. Ya. Ada beberapa yang saya temukan itu dari ceramahnya Dr. Zakir Naik sampai ceramahnya Kohani Kristianto, Umi Rene Handono, itu saya nonton itu, dan mereka mengatakan berhala-berhala, dan Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan tapi Nabi gitu. Jadi ya saya menemukan beberapa ayat juga di Bible memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi, dan saya mencari dan saya menemukan banyak beberapa bukti, yaitu Yesus mengatakan bahwa dia adalah Nabi dan Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, Esa. Jadi dan
Dan akhirnya itu saya melihat bahwa di Kristen itu dan agama-agama lainnya itu semuanya itu Tuhannya itu kelihatan. Dan kalau saya pelajari ke Islam, Tuhannya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ada wujudnya, tidak ada gambarnya. Jadi kita hanya merasakan di hati kita saja gitu. Jadi saya meyakini bahwa Islam itu adalah yang benar gitu, ajarannya itu. Ya. Tahun berapa Mas Medi masuk Islam tepatnya? Masuk Islam itu tahun 2020 bulan Februari, tanggal syaratnya itu tanggal 13. Iya. Setelah Mas Medi masuk Islam, bagaimana? Setelah tahu masuk Islam, reaksi keluarga, orang dekat, nenek atau saudara yang lain bagaimana di Talau sana? Kalau awalnya itu mereka tuh nggak senang. Saya pernah sempat ngobrol ke ayah itu tentang ajaran Islam, tentang khitan, tentang cara masuk ke rumah ibadah gitu. Karena memang logika saya itu waktu dulu itu udah nggak nyambung ke saya akidahnya itu, kayak masuk ke gereja itu pakai alas kaki gitu. Dan ada ayat yang di Bible itu bahwa mengatakan Yesus itu khitan gitu, sunat. Jadi kenapa orang Kristen nggak sunat? iya, jadi kenapa orang Kristen nggak sunat gitu. Dan berarti yang melakukan ajaran ini berarti yang benar gitu adalah Islam gitu. Reaksi keluarga bagaimana? Kalau reaksi keluarga pertama itu sangat marah kepada saya itu. Saya sempat dulunya itu zamannya saya lagi marah-marah itu sama ayah saya itu, saya pernah ngambil foto gambar itu, saya buang ke tempat sampah. Saya diusir sama ayah saya itu selama 2 minggu itu. Saya mau dipukul itu, cuman saya kabur itu. Udah diancam sama ayah saya, kamu bukan anak saya lagi, kamu sudah tidak beriman gitu. Jadi saya diusir gitu. Mau dipukul, saya kabur duluan itu. Terus apa ada penyiksaan saat Mas Medi masuk Islam oleh keluarga atau orang tua saat masuk Islam? Ada penyiksaan secara fisik enggak? Kalau penyiksaan itu enggak ada, karena saya hijrah itu saya sembunyi dulu. Setelah saya syahadat baru saya kasih tahu ke orang tua. Jadi kalau untuk penyiksaan secara fisik itu enggak ada, karena mereka udah tidak bersama sama saya gitu. Karena waktu saya hijrah itu mereka nggak tahu kalau saya mau masuk Islam. Jadi pas saya pergi itu saya nggak pergi dengan diam-diam, tidak mengasih tahu ke orang tua, keluarga, ke kakak saya bahwa saya mau pergi ke Bogor ingin masuk Islam. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu, dan saya sembunyi-sembunyi gitu. Terus Mas Medi pernah ikut ormas apa saat jadi mahasiswa? Waktu mahasiswa itu saya itu angkatan 2014 di Tondano, Universitas Negeri Manado. Saya pernah mengikuti ormas Manguni. Jadi pendekar ya? Iya, jadi Centeng apa? prajurit Yesus lah. Prajurit Yesus. Iya. Jadi waktu itu saya ikut ormas itu beberapa kali itu. Tapi saya kalau yang demo-demo saya nggak ikut. Kalau untuk demo, untuk menghadang Habib ini, untuk menghadang ormas Islam ini, enggak. Saya cuma ikut waktu acara yang ulang tahun, acara kebersamaan, berkumpul bersama, hanya itu. Mas Medi ini beliau termasuk mu'alaf yang sungguh-sungguh untuk senantiasa belajar, kepingin memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan banyak belajar membaca Al-Qur'an. Nah, saya minta Mas Medi untuk sedikit membaca Al-Qur'an yang Mas bisa surat apa? Al-A'la. Hafalan atau pakai Al-Qur'an? Hafalan aja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa sanuqriyuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafahatiz dzikra sayadakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Perlu diketahui Mas Medi ini baru 6 bulan ya. Masuk 6 bulan ini beliau masuk Islam, bersyahadat masuk Islam. Tetapi bacaan Al-Quran beliau sudah sangat bagus kalau dibandingkan dengan seorang mu'alaf yang baru saja belajar untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini saya minta Mas Medi selalu belajar dan belajar terus. Apa harapannya ke depan setelah masuk Islam ini? Apa ingin ikut berdakwah atau bagaimana? Harapan saya ke depannya itu ingin lebih istiqomah lagi dan ya insya Allah ingin berdakwah ke saudara-saudara, teman-teman, keluarga yang ada di kampung halaman saya, supaya mereka tergerak hatinya ingin lebih dekat dan mempelajari Islam itu apa gitu. Enggak trauma Mas setelah dikebukin lagi nanti mau berdakwah di kampung halaman sana? Insya Allah enggak akan trauma, karena itu adalah awal dari saya mencari kebenaran. Dengan itu melatih saya untuk lebih bisa bertahan lagi. Ya. Terima kasih Mas Medi. Semoga Mas Medi menjadi pribadi yang islami, pribadi yang kafa dan senantiasa istiqomah dengan Islam. Selamat berjuang. Jangan lelah-lelah untuk belajar mencari kebenaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.